Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayuangiani, NIM 2402010140. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat Laravel ya. Aku akan membuat backend. Aku pakai Laravel nanti. Jadi aku nanti akan buat form sederhana yang bisa CRUD. Nanti kita akan coba Composer juga. Nanti kita akan mulai dari menginstal Laravel juga. Oke, sebelum itu kita menunjukkan scan. Aku diperintahkan untuk menunjukkan scan tulis tanganku. Oke, ini tulisan tanganku tentang 20 perbedaan antara backend dan juga front-end. Nah, kalau ditanya cita-cita, sebenarnya aku lebih ke front-end. Jadi kayak front-end itu lebih ke desainnya, karena aku kalau back-end tuh jujur belum begitu bisa, jadi aku bakal pilih front-end saja. Nah, aku di sini nanti akan memakai framework Laravel. Nah, biasanya Laravel itu dia itu ciri khasnya itu ada blade, ada migration juga. Nah, nanti kita bisa membuat tabel di database juga dari Laravel. Jadi kalau orang-orang lihat blade itu udah pasti ini itu memakai framework Laravel seperti itu. Nah, yang pertama kita akan mulai dari yang pertama. Oke, jadi yang pertama kita ke Composer. Di sini aku akan ngecek dulu Composer berapa yang aku pakai dan juga PHP berapa yang aku pakai. Untuk ngeceknya kita bisa tuliskan di sini Composer spasi min v. Kita enter. Nah, di sini udah terlihat kita pakai Composer version 2. Lalu kita pakai PHP-nya versi 8. Nah, oke. Lalu yang selanjutnya adalah kita ke PHP admin. Nah, di sini aku bakalan buat database baru. Nah, nantinya aku itu rencananya mau bikin kayak manajemen buku gitu buat perpustakaan. Nah, jadi aku di sini pakai nama database-nya dp-crud buku. Jadi nanti formnya bakal bisa CRUD. Kita create. Nah, ini formnya kita nggak usah kasih tabel di database ini, tabelnya kita kosongin saja. Nanti kita akan buat tabel langsung di Laravel. Oke, lanjut kita ke C, kita ke XMPP, ke htdocs. Nah, di sini aku bakal bikin folder buat projectku nanti. Dari sini aku bakal kasih, kita ke new folder. Kita akan kasih nama CRUD buku seperti itu. Oke. Kita ke VS Code. Hujan, sorry, agak berisik. Nah, di sini kita langsung buka open folder yang tadi kita buat, yaitu folder CRUD buku. Nah, di sini kita udah ke folder CRUD buku. Nah, karena kita belum install, bentar, kita tutup dulu ini. Kita belum install Laravel, jadi di sini aku akan install Laravelnya langsung dari folder ini. Caranya kita ke terminal, kita new terminal. Oke, lalu di sini kita akan install Laravel. Caranya yaitu dengan kita di sini ketikkan Composer create, kita akan membuat
create project, karena kita akan buat project Laravel garis miring Laravel titik. Nah, kenapa titik? Karena kita buatnya sudah di dalam folder, jadi kita tidak usah sebutkan nama foldernya ya. Kita enter, kita tunggu prosesnya. Nah, tadi ada error karena ke skip ke spasi gitu ya, ke jeda, jadi aku ulangin lagi dan sudah bisa. Ini kita install Laravel, kita ini proses installing. Kita tunggu sampai done semua. Kalau selesai itu ada tulisannya done gitu, semua akan done. Kita tunggu installnya, sengaja gak aku cepetin. Oke, kita 9%, 19, tunggu ya. Oh, 69, 89, dan kita udah selesai menginstal Laravelnya. Oke. Nah, di sini belum kelihatan. Oh, ini buat headphone. Oke, udah selesai ya. Ini udah selesai. Oke, kita coba untuk membuka Laravelnya dengan ketikkan artisan server. Nah, di sini udah keluar. Oke, di sini kalau mau membuka kita bisa ketik ini http 127.0.0.1.8.000. Kita coba. Kita coba buka. Di ini di browser ya. Kita coba di browser. Oke, kita bisa ketikkan seperti tadi, tapi kita bisa juga ke localhost 2.8000. Itu juga sama saja. Oke, kalau sudah muncul itu artinya kita sudah berhasil menginstal Laravel. Oke, lanjut. Kita membuat terminal baru biar yang tadi gak ketutup. Di sini aku akan mulai dari pengaturan INV. Jadi INV ini kita sesuaikan sama database kita. Di sini DB connectionnya karena aku pakai MySQL, jadi aku ganti jadi MySQL. Nah, terus kita onin ini pagarnya semua, kita hapus biar dia on, dia hidup. Oke, nah di sini aku mau nyesuaiin database-nya. Database-nya kita sesuaikan sama nama database jadi ya. Di sini databaseku adalah dbcr7 buku. Jadi aku bakal ganti dengan dbcrud buku.
Nah, seperti ini. Oke, ini kita udah di NV nya. Nah, sekarang kita akan ketikkan PHP artisan make model kategori. Nah, jadi di sini kita akan bikin model kategorinya dulu. Min c results. Oke. And nah, ini loh. Oke, kita enter. Kita enter, bakalan muncul seperti ini. Itu tandanya kita sudah berhasil membuat model buku, model kategori ya. Seperti itu. Ini kita lihat di sini. Kita lihat di models. Nah, ini sudah ada kategori yang tadi kan ada user. Nah, sekarang udah ketambahan yaitu kategori.php. Controllernya juga udah muncul, controller kategori controller. Oke, dan di sini ini ada controller kategorinya ini. Oke. Di sini kita ketikkan lagi PHP artisan make. Kita akan tadi buat kategori dan sekarang kita buat penerbit. Kita bikin model buat penerbit sama PHP artisan. Kita enter. Oke, udah selesai, udah berhasil dibikin penerbit. Di sini kita bikin lagi untuk bentar salah. Kita harusnya kan PHP ya, ini PHP dulu, PHP artisan. Untuk membuat model buku, kita bikin model bukunya. Tadi udah penerbit, udah kategori, dan sekarang kita ke model buku. Ini udah berhasil semua ya. Kita udah berhasil buat buku, buat kategori, dan juga untuk penerbit sudah selesai. Tambahi ya, karena ini kan cuma kategori, jadi kita tambahi dulu pakai string di isinya ya, tabelnya. Kategori, ini untuk nama kategori tabel pertama. Oke,
berapa, ini nggak cuma satu. Ini string, kita pakai string. Lalu ini kita kasih judul. Jadi untuk buku ini kita tabel buku ini nanti ada judul. Kita kasih length-nya. Lalu di sini sama stable string, di sini kita pakai penerbit ya. Pengarang dulu deh, pengarang dulu. 100, kita length-nya kasih 100. Aduh, ada notif. Lalu di sini di bawahnya kita kasih lagi di sini bentar. Kita di sini pakai year untuk tahunnya ya. Kita nggak pakai string, kita pakai year. Tahun terbit, titik koma jangan lupa. Oke. Di sini kita pakai table lagi. Kita pakai for age. Ini tuh untuk membuat relasi ya, kayak foreign key-nya itu di sini. Di sini kita kasih kategori, jadi dia tabel-tabel yang berrelasi ya. Kategori, terus di sini kita pakai constraint, lalu di sini kita pakai on update gitu. Di sini on update-nya kita pakai cascade. Pakai on delete. Di sini kan tadi udah update, lalu kita ke on delete. Kita di on delete-nya kita akan pakai restrict. Udah kepencet semua. Nah, kita tambahin lagi aja di sini. Kita tinggal copy, lalu kita kategorinya hapus karena ini kita kan relasi, jadi relasinya ada kategori juga penerbit. Kita ganti aja penerbitnya. Kita coba untuk menjalankan. Kita lihat PHP Artisan Migrate kita untuk membuat tabel. Oh, ini agak gagal. Sebentar, kita coba lagi. Ya. Jadi tadi aku udah coba lagi, dan di sini kita udah langsung dibuatin tabel untuk database. Ini ada 12 tabel di sini. Ini kita langsung buat otomatis dari Laravel.
Oke, sekarang kita ke PHP-nya ya. Kita pertama ke web PHP dulu. Di sini kita ketikkan browse. Resource, kategori, koma, kategori. Nah, seperti ini. Kita tambahin kontrol ya di belakang. Jadi ini untuk mengaktifkan controller kategori, dihubungkan. Jadi kita kasih kelas. Dah. Kita lanjut ke di sini, ke yang kategori. Kita kasih protected. Kita kasih protected word. Lalu di sini seperti ini. Bawahnya lagi kita kasih public function Bookus itu nama tabelnya tadi, Bookus, sesuaikan ya seperti ini. Has money. Oke, lagi ini kita kasih return this has money. Di sini kita kasih buku .2.2. Di sini kita kasih kelas. Jangan lupa kita kasih titik koma di belakang. Oke, seperti ini. Nah, di penerbit ini kita selainkan tadi dari yang di buku, sama kok isinya, sama kan ini. Di buku ini kita kasih protected. Di sini kita kasih guarded. Sama dengan bawahnya lagi public function
kategori. Titik duanya jangan lupa, lalu belong to ini kita kasih return this. Di sini pakai belong to juga sama. Kita isi dengan kategori. Titik dua kelas, jangan lupa titik koma di belakang. Di sini kita bikin, kita salin lalu kita taruh di bawahnya lagi, tapi kategorinya di sini kita ganti menjadi penerbit. Nah, yang sini kita ganti penerbit, yang sini juga yang kategorinya kita ganti penerbit. Ini kok error ya, sebentar kita perbaiki dulu. Nah, udah kita perbaiki di sini. Kita lanjut ke kategori controller di sini. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke controllernya. Di sini aku akan buat kategori controller. Aku udah punya ini controllernya. Kita jelaskan satu persatu ya. Nah, ini udah strukturnya, tulisannya itu harus ada ya, illuminate HTTP itu harus ada. Oke, lalu di sini ada index. Index itu hal yang pertama kali muncul ketika aplikasi dibuka. Nah, di sini menampilkan semua data diurutkan dari yang terbaru. Jadi ini kita pakai order by. Jadi dia nanti akan diurutkan mulai dari yang awal baru sampai ke yang lama gitu. Jadi ya, data terbaru akan muncul di atas, baru nanti data yang lama. Di sini lalu di sini ada function grab. Ini kita return view untuk melihat kategori ini. Lalu di store, function store ini kita validate. Jadi nanti ada beberapa form yang butuh validasi. Nah, di sini kita ada nama buku, nama kategori dan juga penerbit. Ini ada max length-nya, ada di sini bukunya 255, nama kategorinya 100 dan penerbitnya 255. Kategori create validate data. Jadi ini untuk membuat validasi data di kategori seperti itu. Lalu di sini ada return route-nya, ini untuk notifikasi. Jadi nanti kalau bukunya sudah berhasil ditambahkan, akan ada nanti seperti ini, sukses atau data buku berhasil didaftarkan ke sistem perpustakaan. Oke, lanjut kita ke function edit. Nah, di sini kita untuk mengedit kategori kita pakai compact saja. Di sini kategori nama formnya,
Lalu untuk update di sini ada untuk memperbaiki data ya. Update itu untuk mengupdate data terbaru, untuk mengupdate gitu ya. Di sini untuk validate data aku pakai as request untuk validate. Di sini ada buku, nama kategori dan penerbit yang bisa diupdate nanti. Jadi yang bisa diupdate itu ada bukunya, nama kategorinya sama penerbitnya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan pesan. Jadi kalau udah berhasil nanti akan ada pesan sukses atau data buku berhasil diperbarui. Nah, di sini ada destroy untuk delete ya. Jadi kita akan menghapus datanya. Kita berhasil menghapus datanya. Di sini ditambahkan pesan juga sukses. Jadi kalau udah berhasil menghapus menghapus datanya, akan ada notif data buku telah dibuang dari sistem. Nah, seperti itu. Udah, sekarang kita simpan lalu kita jalankan di browser. Kita bisa mengetikkan seperti tadi localhost localhost /28000 kategori, karena tadi kita udah kasih nama ya. Nah, oke, sekarang kita coba untuk ini udah ada tampilannya, formnya udah jadi, ini seperti ini. Kita coba tambahkan input data baru. Oke, di sini kita tinggal masukkan judul buku, misal Jingga deh, asal aja sini. Kita genrenya di sini kita kasih non fiksi, non ilmiah aja deh. Oke, kita bikin ini PT-nya kita kasih PT. Oke, kita sampel perpustakaan. Nah, ini akan ada pesan berhasil, yaitu data buku berhasil terdaftar di perpustakaan. Nah, kita coba untuk edit datanya. Kita edit PT-nya deh. Kita ganti PT. Oh iya aja. Nah, kita simpan perubahan data. Ini ada pesan berhasil, yaitu data buku berhasil diperbarui. Nah, kita coba delete yang ini, hapus data. Oke, berhasil, data buku telah dibuang dari sistem. Jadi sudah berhasil ya CRUD-nya untuk form sederhana kita. Nah, untuk ciri khas Laravel sendiri itu sebenarnya ada dia itu ada blade, ada juga migration. Jadi kalau lihat ada blade, ada migration tuh semua orang pasti tahu kalau itu adalah Laravel, ciri khas oleh Laravel. Nah, sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.